sosok penjahatnya ini dia tuh kejam, istilahnya mulai dari mimik wajahnya aja kita ngelihatnya aja udah ngeri gitu. Tapi makannya tuh makan mie ayam gitu, minumnya tuh teguk gitu loh, atau enggak minumnya chat time gitu loh. Jadi menurut gua otentik banget nih sosok penjahatnya gitu. Kemudian sosok jagoannya tuh yang istilahnya baik, apa namanya, kayak depresif, tapi di sisi lain punya hati yang baik gitu. Dan ini mengingatkan gua dengan film No Country for Old Men ya. Jadi dua karakter yang bukan superhero, tapi dua-duanya itu sangat melekat gitu loh. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada hari ini nih saya kedatangan tamu atau teman kongko BB69 yang sudah lama sekali nih kita nggak berbicara nih. Siapa yo? Halo Mas Gugus, apa kabar? Halo BB69, sobat BB69, halo. Wah, long time no see ya. Ya, long time no see. Sehat ya? Ya, puji Tuhan lah, alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ini kan udah di akhir tahun nih ya. Saya mau tahu nih kira-kira nih list-list film terbaik versi dari Gugus Podcast. Versi Gugus podcastnya belum aktif. Saking sibuknya. Iya. Ya gimana ya? Gimana ya? Number katanya ada 7 list ya katanya ya. 7 film Oh iya, terbaik gue ya. insya Allah gue udah nyiapin 7 list. Nggak apa namanya nggak genep karena ya gue pikir gue agak bingung tuh sebenarnya kira-kira kalau 5 ada berapa film yang gue suka jadinya lebih banyak, tapi kalau 10 jadinya kayak apalagi gitu, ada berapa film yang mungkin ratingnya kalau di Rotten atau di IMDb bagus tapi kebetulan belum nonton aja gitu. Jadi gue mau memasukkan film-film itu tapi karena gue belum nonton, jadi ya udah deh gue pikir 7 karena gue ngepasin ini kan 7 hari, anggaplah 7 hari nonton film rekomendasi gitu. Film terbaik 2020. Sekarang udah hampir 2021 nih, jadi masih ada waktu nih menghabiskan untuk kan sekarang 29 nih, besok 30, 31. Nah 2 hari, jadi sehari itu dilahap 3 film, pas lah maraton ya. Iya, ya atau enggak mulai dari hari Senin depan tuh, mulai dari tahun baru, nah buat nge-rewind tahun 2020. Nah ini gue udah nyiapin sih, maksudnya hari Senin cocoknya film apa, hari Selasa cocoknya film apa. Oke. Kalau gitu dimulai dari sekarang hari. Buat lucu aja sebenarnya. Kalau gitu sekarang hari apa nih? Hari ini hari Ini Selasa. sih hari Selasa sih. Nah, Ya. Oke, kita mulai dari hari Senin aja deh, nggak apa-apa. Nah, untuk versi hari Senin apa nih? Oke, jadi sebenarnya kan gue ini ditantang lah, maksudnya diminta sama Mas Bebe nih, kira-kira film terbaik tahun 2020 itu apa sih gitu. Dan gue sebenarnya agak bingung tuh untuk sebenarnya yang paling cocok tuh untuk gue masukin list tuh yang kayak gimana sih gitu. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue memasukkan film tahun 2020 itu adalah yang terbaik tapi by genre gitu. Pokoknya antara satu film sama satu film yang lainnya itu anggaplah kayak genre atau negara yang membuat filmnya itu berbeda-berbeda gitu. Wow. Jadi yang gue dapat ada 7 gitu. Tapi nggak genre yang sama. Misalkan kartun gitu kan, kartun mungkin ada berapa yang bagus gitu. Mungkin kartun gue ambil 1 gitu. Action banyak yang bagus, tapi gue ambil 1 gitu.
Waduh, ini gugus banget nih, selalu dipikirkan nih. Lebay. Bukan lebay, emang ini ciri khas gugus nih, selalu memikirkan terlebih dahulu, matang-matang. Karena gue pelupa, biasanya gue lupa aktor ini. Maka dari itu gue pikirin. Oke, silakan. Mau dari hari apa dulu nih? Oke deh ya. Berarti anggaplah hari Senin ya. Oke. Jadi kan 7 hari ya. Nah, anggaplah 7 film. Anggaplah ini 7 days. Nah, ini dari hari Senin itu biasanya kan stres ya. Kalau orang kerja tuh biasanya hari Senin tuh ada hal-hal yang baru, stres, butuh pelampiasan. Biasanya kalau hari Senin, bos kita tuh entah kenapa jadi lebih galak dibandingkan hari-hari lainnya. Ini asumsi gue nih. Maka dari itu Curhat. untuk hari Senin gue memutuskan untuk film terbaik tahun 2020. Mungkin versi subjektif gue ya, tapi genrenya itu action. Nah, genrenya action yang mana film ini sebenarnya satu film dari penulisnya kita semua tahu ya, di tahun sebelumnya dia sukses membawa Avenger Endgame, kemudian Avenger yang lain dan Captain America juga kan, untuk masuk ke dalam sutradaranya dia dan berhasil. Nah, sekarang walaupun dia bukan sutradaranya ini disutradari oleh Sam Hargrave. Nah, dialah film Extraction ya, yang mana di situ Joe Russo membantu dalam penulisannya. Itu diambil dari novel Andy Parks. Dari novel Andy Parks yang dibintangi oleh Chris Hemsworth, Brian Lee Room, dan Ryder. Kenapa nih suka? Kenapa gue suka Extraction? Kenapa gue suka Extraction itu karena Extraction ya, karena itu salah satu film yang menurut gue untuk genre action ya, genre yang istilahnya tonjok-tonjokan, genre yang sangat mementingkan kestabilan atau keseruan dari istilahnya intensitas cerita gitu ya, dari bagaimana adrenalin itu cukup menjaga cerita gitu. Jadi kita dari awal sampai benar diperlihatkan bentuk film aksi, salah satu bentuk film aksi yang di situ tuh benar fighting scenes-nya itu grafinya tuh bagus, di sisi lain sadis, tapi di sisi lain tuh kita tuh cukup terpana dari awal film sampai akhir film. Menurut gua itu sih. Terus itu sempat ada long shot juga ya? Halo? Ya, kedengeran nggak? Kenapa? Sempat ada long shot juga. Iya. Yang action itu yang lagi kejar-kejaran itu ya, yang lagi berantem di gedung itu ya? Oh iya, dan kerennya lagi sih, film ini selain memang koreografinya cukup sadis, dia teknik pengambilan gambarnya tuh long shot. Dia mencoba untuk take long shot yang di antara satu gedung ke gedung lain, ke ruangan lain gitu kan. Udah gitu pertempurannya tuh padat banget kan. Frame yang masuk ke dalam layar kamera itu padat dengan segala kericuhan di India gitu. Di Mumbai, betul. Itu menurut gua untuk suatu film action, mungkin pelampiasan emosi ketika lo di kantor gitu kan. Nah, itu nonton film ini nih benar-benar terlampiaskan. Film action banyak tahun 2020 ya, tapi menurut gua yang paling istilahnya tuh yang paling mewakili gitu, yang paling mewakili film action benar-benar koreografinya keren, terus fighting scenes-nya keren ya, Extraction ini sih menurut gua.
Ini sih cukup keren sih ya, walaupun mungkin pada bandingin dalam arti dengan The Raid istilahnya kan, soalnya kan di satu gedung kan yang mereka ya, selain yang adegan di satu gedung itu kan ada beberapa orang itu yang ngebandingin dengan The Raid, tapi ya cukup keren juga sih ya. Apalagi juga digabung dengan cerita tanda kutip itu dramanya juga dapat juga ya, yang hubungan dengan anak kecil segala macam. Seperti itu. Sebenarnya alur ceritanya sih, premis ceritanya sebenarnya kelisa-kelisa aja sih, maksudnya menyelamatkan anak kecil itu kita pikir banyak lah film-film yang kayak begitu ya, tapi gimana sih sutradara ini nge-treat sebuah film action menjadi film action yang benar-benar seru untuk diikuti ya. Bagaimana Sam Hargrave itu mengcoating menjadi satu film supaya kita itu terpana, itu kan sebenarnya keahlian sang sutradara untuk menjaga pacing cerita tuh. Betul. Gitu. Dan di paling ending kan, bahkan di paling ending tuh kita nggak cuman, menurut gue ya, kita nggak cuman udah selesai terus kita puas. Di ending tuh kita dikasih satu scenes yang di situ ada bayangan, yang mana bayangan itu bisa timbul diskusi lagi tuh after film itu gitu. Apakah bakal ada sambungannya apa enggak dan lain-lain ya? Iya, dan sosok bayangan itu siapa gitu. Jadi menurut gua jadi timbul diskusi lagi. Jadi menurut gua gila nih film nih, benar-benar kayak sesuatu yang indah banget kalau kita tonton dari awal sampai akhir, dan ngebuat kita tuh terpana, bahkan sampai di ending tuh timbul diskusi lagi gitu. Oke. Hari pertama, hari Senin, dimana abis dimarah-marahin oleh atasan kita atau senior kita, nonton aja Extraction tahun 2020 yang karya Sam Hargrave ya. Oh ya, walaupun katanya sih gue sebenarnya Extraction itu sempat inget tuh gue dengar reviewnya Cinecrip ya. Katanya sih sempat ada beberapa orang yang protes juga kalau India di bagian yang di setting film itu sebenarnya in real life-nya nggak kayak gitu. Mungkin yang kenapa scoringnya nggak tinggi itu karena banyak orang menganggap settingan India tuh nggak kayak misalkan kita nih, saya yang hidup di Bekasi nih, saya ngeliat Bekasi nih nggak kayak gini gitu, kayak gitu. Jadi banyak yang protes yang tahu India di bagian itu nggak kayak yang di film Extraction ini gitu. Paling yang kenapa ratingnya agak nggak kurang tinggi, dikatanya sih di bagian itunya sih. Oh, jadi istilahnya kurang observasi atau kurang mencari tahu ya, dalam arti untuk latar segala macam ya. Iya. Sama aja misalkan kalau yang baru-baru ini keluar meme-nya itu film-film Amerika menggambarkan Irak atau Iran kesannya gurun banget atau gimana banget, tapi ternyata itu peradabannya juga harusnya itu kota-kotanya juga udah bagus-bagus gitu kali ya. Iya, mungkin ya seperti itu. Cuman kan kalau gue yang mungkin nggak tahu India, belum pernah ke sana, ya nggak tahu gitu, tetap ya, menikmati filmnya ya. Gitu ya. Fan-fan aja gitu. Oke. Hari Senin. Nah, sekarang hari Selasa. Oke, hari Selasa ya. Hari Selasa itu kan tadi Senin nih udah nih, misalnya film ringan tapi visual actionnya tuh benar-benar bagus, dan itu yang terbaik di tahun 2020. Kalau Selasa nih gue pikir yang mungkin lebih deep kali ya, lebih genrenya itu drama. Ini menurut gue drama terbaik versi gue di tahun 2020, yang benar-benar drama idealis lah kayak gitu. Film itu berjudul The Devil All the Time. Oke, ini yang kita ingin bahas nih dari dulu. The Devil All the Time itu karena kita mau bahas gak sempat ya. Karyanya Antonio Campos. Ditulis dan disutradarai oleh Antonio Campos. Untuk penulisannya juga dibantu sama Paulo Campos. Oh ya, kalau pemain-pemainnya kita bisa lihat ya, di situ ada Tom Holland, ada Bill Skarsgård, kemudian yang terkenal juga ada Sebastian Stan gitu, dan lain sebagainya. Jadi
banyak aktor-aktor yang cukup terkenal ya, yang cukup terkenal mengisi film ini. Dan film ini sebenarnya yang ngebuat gua keren gitu, maksudnya yang ngebuat baru gitu secara premis ceritanya itu karena film itu berbicara tentang, jadi mungkin sesuatu yang sebenarnya cukup sensitif ya, cukup sensitif karena berbicara tentang religius ya, tentang agama gitu, tapi yang disatirkan film ini adalah seakan-akan tuh ada sisi gelap dari penganutnya gitu. Mungkin agamanya ya baik dengan apa adanya, tapi di situ ada beberapa penganutnya yang kemudian tuh malah mungkin oknumnya salah kaprah gitu terhadap penggunaan agama itu sendiri gitu. Bahkan itu cukup sedih ya, bahwa bahkan di berbagai agama ya, bahwa seringkali tuh ada tuh misalkan kita seakan-akan taat sama agama, tapi di sisi lain kita menyalahgunakan agama untuk hal yang buruk gitu. Nah itu film ini cukup menggambarkan itu sih, dan ini satu premis yang cukup unik lah gitu. Setuju. Ini sih nih yang pengen gue sampaikan untuk film ini. Ini benar-benar menggambarkan tanda kutip itu kalau agama itu bisa menjadi racun nih bagi orang yang penafsirannya salah. Pertama, bagi mereka yang terlalu fanatik. Terlalu fanatik tuh yang digambarkan oleh pastor ya atau pendeta itu, yang dimana itu dia sangat percaya segala macam atas mukjizat ya, dan akhirnya itu ternyata itu dia akhirnya itu terjerumus dalam kegelapan itu sendiri ya, yang dia melakukan tindakan yang sampai merugikan istrinya dan lain-lainnya. Nah terus juga ada sosok di mana pendeta yang memanipulatif ya kan, yang diperankan oleh si Batman. Nah dia ini dengan Batman baru dengan dalam arti dengan menggunakan tanda kutip itu pesonanya atau jabatannya sebagai pendeta itu, dia memutarbalikkan atau menggunakan ayat-ayat ataupun istilahnya pesonanya itu untuk kepentingan pribadinya ya. Nah terus di satu sisi mereka yang terlalu polos nih ya, terlalu percaya, misalnya menerima dogma-dogma yang ada, akhirnya itu menjadi korban. Nah itu di sini ini benar-benar dikemas nih, menjadi satu tontonan yang benar-benar mungkin menampar kita ya, dalam arti kita sih sebenarnya kalau kita udah lihat nih emang benar-benar di kejadian negara manapun ya ada terjadi seperti ini, mau agama apapun itu ada oknum-oknum atau orang-orang yang menjadi korban juga karena tanda kutip kepolosan atau tanda kutip itu kebutaan mereka yang menangkap apa yang mereka terima tanpa mereka saring. Jadi satu hal yang ya yang ironi itu dari judul filmnya itu kan The Devil All the Time, tapi devilnya itu sendiri itu justru malah part of orang yang sedang menjalankan agama gitu. Agamanya nggak salah, tapi di situ digambarin sebuah sekelumit realita gitu, sebuah tuh oknum orang yang salah atau orang yang mencari celah dari sebuah dogma gitu. Itu kan sesuatu yang kadang tuh kita sendiri bahkan untuk bersuara ya di media sosial atau dimana kan kita juga sering ngeliat orang kemudian ada persekusi dan lain sebagainya gitu kan. Padahal di sisi lain yang namanya penyimpangan dari para penganut agama mengatasnamakan agama itu kadang kita sering menyangkal, padahal ya film ini dijabarkan bahwa orang-orang seperti itu ada loh gitu. Itu yang menjadi istilahnya tuh satu film yang cukup berani sih menurut gua sih, mengambil tema tapi kadang agak tabu untuk dibahas gitu. Padahal film ini kalau kita maknain di dalam
kehidupan, untuk kita ajarkan kepada orang-orang yang mungkin sudah cukup dewasa, udah cukup remaja untuk menjalani hidup. Mungkin pelajaran-pelajaran moral yang ada di film ini cukup penting gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih. Betul. Ini benar-benar deh. Dan menurut gue ini pemerannya pun bukan hanya dalam arti bukan hanya memajang nama mereka, tapi mereka itu sesuai dengan karakternya itu maksimal sih kalau menurut gue sih, nggak ada karakter yang kecil yang actingnya bagus banget. Sesuai ini. Terus jangan lupa juga narator yang ada di film ini juga ternyata itu penulis asli dari novel ini ya, si Donald Trey Pollock ya. Jadi dia kayaknya emang sudah benar-benar menghayati novelnya, jadi sebagai narator pun kita juga bisa terbawa seolah-olah itu kita sedang didongengkan oleh sang penulisnya sendiri sih. Ya kan ada naratornya. Iya, itu dari Donald Pollock. Yang mana kan si novelisnya sama si Donald ini kan juga jadi narator untuk film ini kan. Jadi betul. Menurut gua tuh jadi uniknya itu dari situ. Jadi seolah-olah kayak si Donald itu bercerita tentang novelnya dia, tapi langsung ada visualnya di layar lebar gitu. Itu juga hal yang unik sih. Ini keren sih, ini film memang jadi, keren sih. Jadi itu ada satu hal yang kreatif gitu. Jadi ini semuanya gabung di sini, dari Spider-Man, Batman sih, terus habis itu dari Badut It ya, terus dari Alice in the Wonderland, ya kan, dari Harry Potter, kumpul semua Winter Soldier semuanya ada ya. Dijadiin satu dunia nih. Ada apa namanya? IT itu apa? Yeah, Pennywise. Pennywise. Pennywise-nya. Ini jadi Bill Skarsgård. Ini kalau jadi universe ini gabungin. Halo. Iya, universe ini gabungin jadi kayak gini nih ya. Oke. Devil All the Time hari Selasa. Wow, berat nih. Hari Rabu. Oke, ini anggaplah hari Rabu ya. Jadi besok hari Rabu nih. Nah, ini besok nih. Nah, ceritanya kan kalau Senin itu yang ringan karena kita udah terlalu stres di tempat kerja. Nah, kalau Selasa sama Rabu menurut gua kan biasanya tuh orang kalau kerja tuh sudah lagi serius-seriusnya tapi udah nggak sehektik hari Senin kan biasanya kan. Maka dari itu film-filmnya juga film-film yang agak serius gitu. Nah, hari Rabu ini gua sebenarnya film ini juga film drama juga, tapi bukan Hollywood gitu, bukan Amerika based gitu. Film ini dari negara Belgia. Tapi ini film menurut gua nih punya experience sound yang keren kalau lu pakai headset. Nah, ini sebenarnya film yang drama juga, terus film yang genrenya drama, tapi di sini ada genre musiknya, beberapa scenes-nya tuh sebenarnya tentang musik. Dan film ini sebenarnya kalau kalian dengar pakai headset ya, kalau kalian dengarkan film ini dengan headset itu sebenarnya dapat experience sound yang cukup luar biasa, cukup experience sound yang istilahnya yang baru gitu untuk suatu perfilman. Tadi kan di hari Selasa udah drama. Nah, hari Rabu nih ceritanya nih drama lagi, tapi walaupun ini drama, tapi ini bukan Hollywood gitu, tapi ini dari negara Belgia. Nah, film ini adalah film yang disutradari oleh Darius Marder dan ditulis Darius Marder, Abraham Marder, sama di situ juga dibantu penulisannya oleh Derek Cianfrance. Nah, film ini berjudul Sound of Metal. Salah satu film yang istilahnya itu film yang sebenarnya tuh sederhana, film yang di sisi lain tuh berbicara tentang survival sosok Ruben yang diperankan oleh Riz Ahmed. Dan dari situ gue juga baru tahu, ternyata orang
istilahnya film Belgia itu ternyata ada nama Ahmed juga gitu. Dan ternyata Riz Ahmed ini artis yang udah melanglang buana di Hollywood juga. Ini baru gua cari, jadi film ini ternyata selain filmnya bagus, ternyata sosok Riz Ahmed ini menarik gitu, karena sering jadi cameo di film-film besar di Hollywood. Nah, kalian bisa cek salah satu filmnya itu ada Rogue One, Star Wars, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa cek. Nah, Ruben ini Riz Ahmed ini memerankan Ruben. Ruben ini adalah seorang drummer gitu, drummer musik indie lah bersama pacarnya yaitu Lou yang diperankan oleh Olivia Cook. Nah, yang mana si Ruben ini, sang drummer ini itu mengalami istilahnya telinganya itu istilahnya jadi berdengung gitu. Jadi dia tuh memiliki penyakit di pendengaran gitu, sehingga dia tuh lama-lama jadi deaf gitu, jadi anggaplah tunarungu ya, jadi tunarungu gitu. Nah, di sisi lain dia harus survive karena dia seorang drummer, tapi di sisi lain tuh kita bisa ngeliat gimana sih rasanya depresinya seorang musisi yang kemudian penyakitnya itu tunarungu gitu, yang penyakitnya itu ngebuat dia tuh harus nggak bisa mendengar dengan sempurna gitu. Nah, kerennya lagi, kemudian si Ruben ini bertemu dengan komunitas deaf ya, komunitas tunarungu, yang tadinya si Ruben itu penuh dengan amarah, penuh dengan penolakan, hingga akhirnya dia mau nggak mau harus menerima keadaan. Hingga akhirnya dia istilahnya tuh mengumpulkan duit untuk untuk mengimplan pendengaran gitu, tujuannya seperti itu. Nah, di situ mungkin gua sendiri nggak mau terlalu spoiler ya, tapi di situ ada banyak makna ya tentang bagaimana seorang menghadapi depresinya gitu. Bayangkan ya, seorang musisi yang kemudian dia nggak bisa mendengar gitu, bagaimana depresinya, di sisi lain penerimaannya, hingga akhirnya tuh di ending film tuh akhirnya tuh dia mendapatkan satu perspektif yang baru tentang kehidupan gitu. Itu menurut gue satu film yang cukup personal sih, maksudnya film yang bisa nyentuh kita secara personal, mempelajari sosok karakter si Ruben ini gitu. Ya, what if kalau Ruben itu terjadi pada kita gitu. Hingga akhirnya kita diperlihatkan bagaimana Ruben itu punya perspektif baru tentang hal lain gitu, tentang penerimaan diri, tentang istilahnya apa yang terjadi sama dia tuh, misalkan nih seorang yang cacat gitu, maaf ya, misalkan seorang yang punya kekurangan, apakah kekurangan itu dianggap kekurangan atau enggak gitu kan. Nah, itu kan juga ternyata masalah apa yang kita tidak miliki itu ternyata nggak hanya berbicara material fisiknya ada atau enggak gitu, tapi sudut pandang kita terhadap memandang itu sebenarnya dianggap kekurangan atau enggak gitu. Itu yang menurut gua filmnya bagus banget sih, studi karakternya tuh bagus banget. Itu film berjudul Sound of Metal. Ini film memang sudah banyak bicara ini oleh orang-orang nih ya. Dan ini kan udah bisa ditonton di Amazon Prime nih. Ini salah satu film yang sebenarnya ini udah masuk ke watchlist gue nih. Udah masuk ke watchlist gue tapi belum sempat ditonton nih. Nah, makin lu ngomong gitu, makin gue tertarik sih. Karena kan yang sekilas gue tahu ini mengenai seorang drummer. Bayangin tuh, drummer metal, tapi ternyata itu dia mempunyai gangguan telinga ya. Itu aja sih yang gue tahu tuh, dan itu satu tema yang unik nih. Gimana dan apalagi lu ngomong nih, ini pergulutan dia menghadapi kenyataan tersebut kan ya. Jadi keren tuh ya filmnya. Batin juga di situ. Jadi keren itu ya filmnya. Nah, kalau The Devil All the Time itu kita memposisikan, misalkan ini ada sosok agama, ada gereja, tapi kita malah dilihat tuh
kayak ada sisi buruk. Nah, di sisi Sound of Metal di sini juga sama tuh, ada gereja, tapi di sini diperlihatkan sesuatu yang baik, dan menurut gue ini humanis banget gitu loh, sesuatu yang ya mungkin gue nggak mau terlalu spoiler sih, tapi kalau lu bisa nonton ini seharusnya bisa jadi satu pembahasan podcast sendiri yang menurut gue keren gitu, satu pengalaman film yang cukup keren yang gue tonton di tahun 2020. Dan kalau lu mau kita mau nonton biar lebih kerennya lagi, dengerin nontonnya tuh pakai headset. Oke. Gitu. Karena di situ ada mainan sound ketika si Rubennya normal, ketika si Rubennya happy. Jadi ada permainan sound yang kayak gitu, jadi keren banget. Oke. Ada 2 film sih yang mempermainkan sound keren banget. Selain itu kan ada Fast of Night ya, kalau nggak salah ya. Tapi menurut gue yang Sound of Metal nih itu menurut gue lagi sih. Lebih keren lagi ya. Jadi itu. Oke. Ya lebih, kalau Fast of Night kan emang ini ya 3D sound-nya emang berasa. Nah kalau Sound of Metal tuh 3D-nya ada juga, berasa banget juga. Walau nggak sebanyak Fast of Night, tapi ininya sensasi suaranya itu setidaknya itu ada 3 suara yang kita nikmati lah gitu. Kita dapat experience-nya di film Sound of Metal itu. Oke. Gitu. Jadi ini ada pesan nih, harus pakai earphone ya, kalau nggak headset ya. Terutama headset kali ya, biar kita lebih Oke, hari kita masuk ke hari Kamis. Hari Kamis. Nah, kalau Kamis itu kan kalau di kita itu biasanya nih malam Jumat ya. Malam. Biasanya horor-horor gitu. Hari Kamis itu yang horor-horor kan. Bisa sih. Oke. Malam hari Kamis yang horor. Malam Jumat Kliwon kemarin ya. Jumat kemarin. Kenapa? Ya, malam Jumat Kliwon, kemarin tuh. Jumat Kliwon tuh kemarin. Iya, nggak apa gitu ya. Nah, karena hari Kamis cocoknya deh horor-horor. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau secara rating film ini bukan film yang terbaik secara horor, secara rating di IMDb ya. Itu secara rating mungkin nggak sebaik His House atau film horor yang lainnya tuh. Gue lupa judulnya, tahun 2020. Kalau His House gue nonton, tapi dibandingkan film yang ini gue lebih suka yang ini. Sama ada satu film lagi katanya sih ratingnya tinggi ya, The Witches kalau nggak salah ya. Cuman gue belum nonton gitu. Nah, film ini nih satu film yang cukup kreatif ya menurut gue, karena kita itu WFH, kemudian kita pakai aplikasi Zoom sekarang kan, di mana aplikasi Zoom ini sangat booming. Tapi kita itu membukanya tuh dengan satu genre film horor gitu, dan tetap menakutkan gitu. Setidaknya buat gue sendiri, ini adalah film horor yang cukup berhasil ngebuat gue itu kaget berkali-kali gitu. Ini film yang lu utang juga ke gue ya. Iya, pasti. Oh iya. Nah, film ini Blue Ghost. Nah. Jadi keren ini pertama dari durasi ya. Durasinya kan sebenarnya kalau durasi 57 menit ya, tapi emang ngepasinnya ke 40 menit kan, ngepasinnya ke account Zoom yang istilahnya Zoom yang basic ya, Zoom yang basic gitu. Nah, kenapa ini film horor terbaik tahun 2020? Ya, karena untuk film horor, gue udah berapa nonton film horor 2020 ini yang paling serem sih menurut gue, paling mengagetkan gitu. Dan kemudian setannya nggak banyak pertanyaan gitu. Dan film ini juga nggak terlalu berusaha bikin horor yang kayak Get Out gitu loh, atau
Hereditary, maksud gue ya udah itu memang udah kaliannya Ari Aster sama Peele gitu kan. Nah menurut gue ini satu film yang generik aja, maksudnya yang udah benar-benar mengaduk-aduk bukan pikiran ya, tapi mengaduk-aduk rasa gitu, rasa takut gitu. Dan setannya juga menurut gua itu nggak banyak pertanyaan gitu, nggak kayak His House tuh. Setannya banyak pertanyaan karena ada apa namanya, ada dukun lah dan lain sebagainya. Kalau setannya di House ini emang bener-bener jelas ada orang yang mencoba main apa namanya dengan Zoom ya, dengan aplikasi Zoom, sekelompok pertemanan pengen manggil setan gitu, tapi ada satu orang yang bercanda gitu kan, yang kemudian ketika satu orang itu bercanda terus si dukunnya itu pergi, ternyata yang dibercandain temennya ini malah jadi setan yang jadi kenyataan gitu. Nah itu kan nggak banyak pertanyaan tuh, oh ya udah ini emang setan jalangkung aja panggilan gitu yang memang jahat gitu. Dan semua efek, semua kecanggihan yang bisa kita rasakan di Zoom itu dieksplor dengan horor benar-benar total di film Host gitu. Dan kalau nggak salah, gua pun tadi searching di Rotten tuh termasuk top 10 besar film terbaik 2020 versi Rotten ya. Kalau versinya IMDb itu skornya 6,6, agak jelek gitu. Tapi kalau di Rotten tuh kalau nggak salah masuk 10 besar nih. Jadi angka skornya sampai 100% gitu. Gitu. Yang gua suka ya memang filmnya ini sangat efektif, mengagetkan gitu ya, dan film ini benar-benar istilahnya relate banget nih dengan kita yang lagi WFA, lagi pakai Zoom gitu. Jadi seru aja gitu. Ini satu film yang horor, yang kreatif, tapi nggak berusaha secerdas Jordan Peele atau Ari Aster gitu. Ya udah, ini horor dengan levelnya sendiri gitu. Disutradari oleh Rob Savage, ditulis gimana dan Rob Savage sendiri gitu. Pemainnya itu ada Hailey sebagai Hailey Bishop, Gemma diperankan oleh Gemma Moore, Emma diperankan oleh Emma Lois Webb, Radina. Jadi semua nama-namanya ini asli semua sama pemain, walaupun kayaknya memang bukan pemain ini ya, bukan pemain ininya kakap gitu, pemain yang kurang terkenal. Terus habis Tapi itu ini salah satu film yang menurut gue cukup keren sih. Hebatnya lagi nih, ini syutingnya itu kan di waktu hebatnya ini syutingnya itu di masa karantina ya. Jadi di mana itu mereka itu masing-masing di rumah men-set sendiri-sendiri itu, dari lightingnya, dari kameranya. Jadi istilahnya benar-benar mereka itu gak bertemu langsung di dalam satu studio, tapi benar-benar di rumah tuh mereka. Itu mah benar-benar gila juga ya. Film ini apa namanya istilahnya original negaranya ya, original country-nya itu dari United Kingdom. Nah ini juga bukan Hollywood juga ya, salah satunya dari United Kingdom. Di salah satu film yang ya? Budget minim tapi 100 ya. Ini suatu film yang menurut gue bagus, walaupun saudara-saudara gue lebih milih apa Unfriended ya, yang tahun 2004 apa 2014 gitu. Banyak yang apa misalnya membandingannya dengan Unfriended yang pertama ya. Unfriended yang pertama iya, karena memang itu kan dulu kan masih fresh kan. Mungkin gaya yang kayak gini udah ada searching banyak, juga gitu betul. Kan. Jadi bukan film yang baru banget, tapi gimana dia nge-treat horornya dari Zoom itu menurut gua itu satu hal yang unik sih, masih satu hal yang unik dan faktanya mengerikan gitu. Dibandingkan Unfriended yang setan yang bisa sampai main kuis itu menurut gua masih lebih kerenan Host sih, karena kalau di Unfriended ada setan yang main kuis gitu. Setannya ngerjain orangnya itu dengan cara main kuis. Dan kuisnya lagi gua nggak ngerti nih kuisnya gimana sih. Tunjuk tangan terus gimana gitu kan, ada tuh yang pakai angka-angka gitu. Nah itu menurut gua, jadi gua lebih sereman Host sih gitu.
Oke. Ini Host juga memang salah satu film horor yang favorit gue juga nih. Karena dalam arti, apalagi waktu itu kan di masa-masa kita pertama kali karantina ya. Dan istilahnya memang relate juga sih sama kita sih ya. Dari orang yang iseng-iseng, akhirnya itu kejadian beneran ya kalau di sini ya. Dan nggak tadi yang seperti lo bilang itu yang nggak pakai basa-basi. Ya emang lu salah manggil aja. Dan ya salah lo sendiri kenapa lu main-main. Iya. Oke. Udah hari Kamis. Dan dari bercandaan lagi kan. Hari Kamis, malam Jumat. Nah, sekarang ke hari Jumatnya nih. Ya. Nah, hari Jumat. Nah, kalau Jumat itu kan udah orang kan sering bersyukur kan, thanks God it's Friday gitu kan. Karena besoknya Sabtu libur kan. Nah, jadi filmnya gue ambil genre komedi. Oke. Gue ambil film genre komedi. Ya. Seneng girangnya. Ya, film genre komedi, runtime-nya panjang. Dan ini komedinya emang udah gila dari awal sampai akhir menurut gue film ini. Dan ini menurut gue dan film ini salah satu film yang Quentin Tarantino tapi versi Asia gitu loh. Jadi filmnya bukan dari Hollywood ya, bukan dari negara barat. Ini film dari negara India. Filmnya receh, tapi 2,5 jam. Itu dari awal sampai akhir itu istilahnya ketawa terus lah gitu. Nah, film ini judulnya Ludo. Film ini judulnya Ludo, disutradarai oleh Anurag Basu dan ditulis oleh Anurag Basu juga. Dan dialognya dibantu oleh Samrat Chakraborty. Nah, ini pemain utamanya tuh banyak ya. Ada Pankaj, Abhishek, Rajkumar, Fatima dan lain sebagainya lah. Kalau dibahas ini banyak karena uniknya apa? Film ini pertama kali philosophical banget gitu. Pertama kan judul filmnya Ludo ya. Kan kita semua tahu ya board game yang bernama Ludo gitu. Yang mana Ludo itu kan sebenarnya filosofinya kan ada 4 totem ya, ada 4 avatar gitu ya. Merah, hijau, biru dan kuning kalau nggak salah kan. Yeah. Yang mereka berempat itu berada dalam satu tempung gitu kan. Berada dalam bunderan, kalau dapat dadu dia bisa lari kan untuk menyapai ke rumah tuh. Nah, 4 avatar ini, 4 totem ini kan mereka ya udah jalan dengan jalurnya masing-masing kan sebenarnya kan. Tapi kalau bersinggungan saling tendang-tendangan kan, padahal mereka punya rumahnya masing-masing, punya tempurungnya masing-masing. Nah, tempurung itu digambarkan sebagai masalah dan rumah itu digambarkan sebagai goal. Ketika mereka antara satu karakter dengan karakter lain bertemu, mereka saling bersinggungan. Nah, itu diibaratkan ternyata di 4 masalah mereka kalau mereka bersinggungan entah kenapa, entah terjadi dialog receh apa yang kemudian mereka itu saling tendang-tendang aja gitu. Dan ini satu film. Jadi yang lucunya lagi pemain ludonya ini juga makhluk antah berantah gitu. Jadi sebenarnya spoiler dikit ya, yang bermain ludo itu sebenarnya karakter istilahnya ya kayak karakter good or bad gitu. Jadi kayak setan dan malaikat bermain ludo gitu. Jadi salah satu dialognya itu kayak kenapa sih kamu bermain ludo gitu. Jadi sebelum filmnya dimulai ya, ada 2 karakter main ludo, terus ditanya kenapa sih kamu bermain ludo? Ya ludo itu penggambaran gitu. Dan saya ini mencintai kehidupan, maka dari itu saya mencintai permainan ludo. Nah, itu kemudian dijelasin permainan ludo itu dengan kehidupan itu apa gitu. Dan di situ seperti film omnibus tapi bukan omnibus gitu. Jadi ada 4 karakter dengan masalahnya masing-masing, tapi mereka agak saling bersinggungan gitu. Ya kayak main ludo aja gitu. Karakter yang pertama itu ada istilahnya menurut gue yang paling lucu tuh, yang paling gue suka itu ada karakter yang dia itu suka sama cewek tapi dia dimanfaatin cewek hingga akhirnya si ceweknya itu nikah sama orang lain, tapi
suami si ceweknya itu punya masalah yang minta tolongnya ke si cowok itu terus, tapi dibantuin terus sampai ngelakuin hal-hal yang paling bodoh sekalipun gitu. Nah terus ada lagi di kehidupan yang lain, ada orang mantan penjahat yang pulang ke rumah ternyata istri dan anaknya udah nikah sama orang lain gitu. Tapi istri dan anaknya itu lagi besar dengan mafia gitu. Nah di kehidupan di slice of life kehidupan yang lain itu ada lagi seorang laki-laki sama perempuan abis bikin pokoknya tuh video bokepnya kesebar, padahal si perempuannya tuh pengen nikah sama orang kaya gitu. Terus ada satu lagi itu ada orang miskin yang pokoknya entah dibilang sial atau bagus ya, kemudian dia itu ketangkep di markas bos mafia, yang mana kemudian bos mafianya itu markasnya meledak lah gitu. Bos mafia markasnya meledak, terus si cowoknya itu nyuri duitnya bos mafia itu dan ketemu cewek gitu loh, ketemu cewek dan akhirnya mereka kejar-kejaran gitu sama mafianya gitu. Nah 4 karakter ini saling bersinggungan gitu, saling berdialog yang lucu gitu, yang saling istilahnya tuh problematikanya sekelumit masalahnya tuh kayak benang kusut gitu tapi lucu gitu. Nah itu menurut gua film paling aneh, menurut gua film paling aneh tapi lucunya kacau gitu menurut gua tahun ini gitu. Nah film itu judulnya Ludo. Nah, nonton aja deh pokoknya. Itu juga kalau diobrolin premisnya banyak banget sih, itu film yang padat. Bahkan di situ walaupun ada kalau India kan ada nyanyi-nyanyi gitu kan, itu nggak ada joget-jogetan gitu. Ada satu karakter yang dia mau nangis, mau seneng, mau dibodohin orang, senengannya joget. Nah jadi waktu pas ada nyanyi India, yang joget tuh dia doang. Koplak makanya gitu. Iya. Ini gue pribadi nih belum nonton nih, tapi gue tahu ini salah satu film yang ada di Netflix nih yang dibicarakan banyak orang nih. Iya. Terus kalau kita lihat dari skornya ini cukup berimbang nih antara Rotten Tomatoes dan IMDb. IMDb kan 7,6 kalau nggak salah, kalau Rotten itu 80. Jadi ini biasanya itu kalau yang seimbang ini cukup menarik nih. Biasanya itu kalau seimbang itu berarti itu ya memang sekitaran segitu tuh nilainya ya. Kan biasanya kan ada kalau Rottennya tinggi, misalnya Rottennya 80, IMDb bisa 4 atau sebaliknya itu. Ya kan? Tapi kalau yang Ludo ini cukup seimbang dan emang benar banyak yang sudah membicarakan film ini sih. Dan ini juga masuk watchlist lagi nih. Halo? Iya itu. Ya gitu deh, itu satu film yang menurut gua koplak banget, tapi kalau kita mau bicarain jalan ceritanya secara singkat itu agak susah karena jalan ceritanya itu sebenarnya ada 4 karakter itu dengan jalur cerita yang beda-beda, tapi crossover gitu kayak kita nonton film Arrow, The Flash gitu loh. Tapi ini crossovernya receh gitu, bukan superhero gitu. Oke, jadi kayak gitu. Menarik nih, receh tapi menghibur ya. Iya. Oke, sekarang kita tadi udah Jumat, sekarang masuk ke hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu berarti kita masuk ke ini. Sabtu itu kan ini ya, ringan gitu ya. Asik ditonton sama keluarga gitu. Berarti mungkin gue akan sebutin genre animasi. Nah, film yang pengen gue sebutin film animasi terbaik di tahun 2020, dan emang gue suka banget nontonnya itu Onward. Kenapa gue nggak bilang Soul? Karena kebetulan gue belum nonton gitu. Alasannya sih sesimpel itu sih, karena gue belum nonton Soul. Gue tahu Soul itu ratingnya tinggi banget dan Onward itu ya istilahnya kalah lah ratingnya. Tapi ketika gue nonton Onward itu satu film yang menurut gue, wah film ini deep banget gitu alur ceritanya. Mulai dari settingnya dalam gitu. Settingannya kan tentang sihir gitu kan, tentang dunia sihir, orang-orang sihir. Tapi karena terjadi modernisasi,
orang-orangnya tuh jadi lebih ke teknologi dan meninggalkan sihir. Nah itu menurut gua point of view yang sangat menarik sih. Kemudian alur ceritanya seru gitu ya. Dan premis ceritanya itu bagaimana seorang keluarga yang pengen ketemu seorang anak ya, pengen ketemu bapaknya di awal cerita udah ketemu nih, tapi cuman badannya setengah gitu doang. Dan menurut gua itu satu hal yang unik gitu. Ya mungkin gua nggak mau terlalu spoiler, tapi yang jelas endingnya juga di situ ada penjahat terbesarnya ya, boss fight-nya itu juga sesuatu yang besar, sesuatu yang seru untuk kita tonton fightingnya. Tapi di ending cerita ya, yang kita balik lagi tujuannya itu ada pengen ketemu bapaknya, itu ada satu scenes yang menurut gue tuh sangat dalam sih. Ya pelajarannya adalah kadang kita itu pengen ketemu orang yang kita sulit untuk ketemu orang itu gitu. Padahal ketika kita terlalu jauh pengen ketemu orang, kita lupa. Padahal tuh di sekitar kita tuh ada orang yang sayang sama kita. Ya menurut gua kita syukurin aja orang yang ada di sekitar kita walaupun punya kekurangan gitu. Nah di film Onward itu mengajarkan hal itu sih gitu. Kita terlalu jauh nih pengen menuju situ yang antara mungkin nggak mungkin untuk dapetin, padahal yang di sekitar kita tuh udah ada gitu. Walaupun kurang sempurna, tapi kalau sudut pandang rasa syukurnya mau diubah dikit, digeser dikit, kita nemu satu bentuk syukur yang baru gitu. Itu sih menurut gua. Betul. Nah ini Onward itu salah satu, mungkin ini film terakhir sebelum karantina nih gue nih. Film yang gue tonton di bioskop. Iya, film terakhir sebelum karantina lagi, ini juga cukup sedih sih sebenarnya. Kalau Extraction kan film pembuka karantina tuh ya. Iya betul. Kalau ini Extraction kan film pembuka karantina kan. Kalau Onward nih film penutup menuju karantina tuh. Menuju karantina itu benar-benar. Anggaplah kalau bioskop udah mau tutup tuh di situ tuh ya. Itu film terakhir tuh kayak itu yang gue tonton. Nah ini emang bagus sih. Yang bagusnya itu dari tema dia itu mengenai keluarga. Yang utamanya kan mengenai keluarga ya, mengenai kita menghargai apa yang ada di depan kita. Dan istilahnya kita harus bisa melepas masa lalu, how to say goodbye to the past and how to merangkul apa yang di masa kini. Halo, ya, kedengaran ya? Ya, seperti itu. Terus selain itu memang temanya itu, bagusnya itu backgroundnya itu ada sihir-sihirnya itu cukup unik sih ini. Benar-benar di mana teknologi akhirnya itu kemajuan zaman, akhirnya itu benar-benar istilahnya sesuatu yang tidak bisa mengikuti zaman itu akan tergilas ya, Gus ya, benar ya. Dan lucunya itu penggambaran unicorn. Ya di situ kan kita lihat penggambaran unicorn ya, polisi ya. Yang dia tuh lebih milih naik mobil, makan donat daripada berlari. Itu yang manusia setengah kuda itu. Kalau yang unicornnya kan jadi binatang menjijikan istilahnya ya. Terus juga yang biasanya peri bisa terbang, akhirnya itu naik motor, naik pesawat, akhirnya itu sayapnya mereka nggak bisa terbang lagi nih. Ini memang ini benar-benar film yang hangat sih. Anak pang ya. Film yang hangat ya. Oke, itu udah hari Sabtu animasi. Sekarang berikutnya adalah hari Minggu. Hari Minggu sebenarnya untuk hari Minggu ini gue agak bingung lagi ya, genre apa lagi gitu kan. Nah tapi gue menemukan ya, karena lebih ke negara sih sebenarnya. Karena Korea Selatan itu selama tahun 2020 ini cukup menghadirkan film yang intinya tuh menghibur gitu. Yang genre film actionnya itu menghibur gitu. Banyak lah gitu ya, ada Exit, ada apalagi tuh yang kemarin tuh The Call gitu kan. Terus habis itu ada ya banyak lah pokoknya gitu ya. Nah maka dari itu gue mau istilahnya tuh gue pengen berstatement bahwa ada nih satu film action gitu dari Korea yang menurut gue pengkarakterannya tuh cukup keren gitu. Nah film ini berjudul Deliver Us from Evil. Oh ya, nah kenapa gue milih Deliver Us from Evil daripada Live ya? Nah ini pergolakan gue juga nih. Kira-kira untuk Korea
yang action gitu, yang survival action itu yang cocok itu antara Alive apa Deliver Us From Evil ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, karena Deliver Us From Evil itu gue suka gitu dengan pengkarakteran yang istilahnya tuh antara tokoh jagoan sama penjahatnya itu, protagonis dan antagonisnya itu karakternya tuh melekat banget gitu. Ini juga satu film yang sebenarnya 11-12 sama The Raid. Tapi yang gue suka di film Deliver Us From Evil ini dengan nama asli Daman Akeseo Gohasosei ini satu karakter yang dia itu bukan superhero gitu. Bukan superhero tapi dua karakternya itu cukup istilahnya tuh cukup berkarakter gitu. Actingnya tuh menurut gue cukup badass gitu. Mulai dari jagoannya, yang mana jagoannya kan juga seorang hitman kan, yang diperankan oleh Hwang Jung-min. Dia memerankan tokohnya seorang hitman senior bernama In-nam, yang mana si In-nam itu membunuh menteri lah di Jepang gitu, yang mana menterinya itu semacam mafia juga ya. Berarti kalau di Jepang itu yakuza juga ya. Nah, ternyata adiknya ini pembunuh terkenal gitu, pembunuh terkenal, tukang jagal terkenal yang mengerikan, yaitu bernama Ray, yang diperankan oleh Lee Yung Jae. Nah itu. Nah dua karakter ini tuh punya karakter yang sama-sama keren gitu ya. Terlebih kalau gue ngeliat si sosok Ray-nya ini, sosok penjahatnya gini, dia tuh kejam. Istilahnya mulai dari mimik wajahnya aja kita ngelihatnya aja udah ngeri gitu. Tapi makannya tuh makan mie ayam gitu, minumnya tuh teguk gitu loh, atau enggak minumnya chat time gitu loh. Jadi menurut gua otentik banget nih sosok penjahatnya gitu. Kemudian sosok jagoannya tuh yang istilahnya baik, kayak depresif, tapi di sisi lain punya hati yang baik gitu. Dan ini mengingatkan gue dengan film No Country for Old Men ya. Jadi dua karakter yang bukan superhero, tapi dua-duanya itu sangat melekat gitu loh. Jadi ini satu film yang membuat gue rindu akan akan film No Country for Old Men. Kayak gitu. Oke, ini sih emang film nih yang waktu itu digadang-gadang kan, kalau dulu kan digadang-gadang wah peninsula nih pasti box office nih. Nggak taunya ternyata ini Iya. Film ini ngelewatin peninsula kok. Ngelewatin peninsula ya waktu itu ya, benar ya? Hmm. Dan ini di luar dugaan nih. Dan memang konon sih emang katanya ini film aksi ini benar-benar yang cukup memuaskan para penonton nih. Nah, gue sendiri ini juga belum nonton nih. Tapi ini gaungnya nih sebelum misalnya rilis pun ini udah digadang-gadang ini sebuah film aksi yang cukup keren nih. Benar ya? Dari segi cerita dari segi aktor itu cukup kuat ya. Jadi cukup kuat. Aktingnya menurut gue bagus sih. Maksudnya nggak perlu banyak ngomong untuk mengetahui siapa karakternya itu baik, angkuh atau santun atau apa. Cukup dari mimik wajahnya aja itu dan gerakan tubuhnya aja itu gitu udah langsung dapet, ini orang kejam nih, atau ini orang nih tegas nih gitu di film itu sih. Malah sosok yang lucu itu si Yoyi itu kayak seorang Korea Selatan, warga negara Korea Selatan yang sebenarnya punya keluarga, tapi karena dia itu punya hasrat misalkan jadi kayak feminim gitu, dia ke Thailand gitu dan bertemulah, gue susah nyebutnya nih, dan bertemulah dia itu dengan si In-nam sama Ray gitu. Dia jadi anggaplah kayak sidekicknya si In-nam gitu, si Yoyi ini. Jadi ya istilahnya jadi ladyboy gitu tapi versi Korea Selatan, tapi di Thailand gitu. Itu juga lucu sih, itu karakternya juga keren sih menurut gua, karena dia itu diperlihatkan tuh bukan ladyboy yang lenje doang gitu, tapi dia tahu gitu kalau ya walaupun saya ini begini, tapi saya ini laki-laki gitu yang di tengah
pertempurannya si Inam gitu, yang mana Inam ini orang baik gitu. Jadi kadang tuh bahkan make upnya kadang masih ada kumis-kumis tipisnya nggak dikerok gitu, karena memang ya begitulah orangnya. Jadi terus kadang-kadang tuh otot-ototnya kadang suka kelihatan waktu lagi di tengah medan perang gitu. Jadi menurut gue tuh unik gitu, dia kayak feminim tapi di sisi lain tuh garang juga gitu, ya gitu deh pokoknya. Itu satu film yang menurut gue cukup unik untuk ditonton, seru gitu. Ini jadi masuk ini lagi nih, watchlist lagi nih, Deliver Us from Evil nih, belum nonton gue. Iya. Bagus nih film. Jadi ini seru nih. Filmnya sama kayak Extraction kok, sama-sama menyelamatkan anak kecil gitu. Sebenarnya tuh sama gitu. Penculikan juga sebenarnya sih, tapi ya ini anggaplah versi Korea Selatan lah gitu. Gitu sih. Oke, jadi ini ada 7 film terbaik yang mungkin ini bisa ditonton nih ya, dari Extraction, Devil All the Time, Sound of Metal, Host, Ludo, Onward, dan yang terakhir Deliver Us from Evil. Masing-masing punya genre yang ada yang sama, ada yang berbeda nih. Nah, kalau gue tanya nih, kalau suruh pilih 3, apa nih? 3 teratas. Ya. 3 teratas. 3 teratas itu nomor satunya jujur Ludo. Oh, Ludo. Okay. Karena Ludo itu ya itu Ludo tuh kayak, karena dia itu menjawab perasaan kita yang krisis hiburan sebenarnya. Oke. Jadi nonton film nggak usah yang ribet-ribet. Jadi udah tonton aja itu film dari awal sampai akhir. Itu pace cerita komedinya udah gitu, filmnya 2,5 jam dan itu komedi terus gitu dan terus, dan itu menurut gua ide Ludo itu yang paling terbaik. Yang kedua itu ya itu apa namanya, Sound of Metal itu ya. Terus yang ketiga mungkin Onward ya. Onward karena pada saat itu sih gua nonton ini sih istilahnya heartwarming banget gitu. Mungkin secara personal gua ngeliatnya wah kayak terharu lah gitu nonton Onward. Jadi satu Ludo, yang kedua Sound of Metal, yang ketiga Onward. Mantap. Menurut gua ya. Jadi ini benar-benar harus ditonton nih, Sound of Metal, Ludo nih gue nih. Oke. Thank you banget Gus untuk waktunya nih, kita udah sejaman nih ya. Waduh, ini ternyata nih film-filmnya gue nggak duga nih, gue pikir yang teratas Devil All the Time, ternyata itu dikalahkan oleh Sound of Metal, dikalahkan oleh Ludo sih. Nah, seperti itu. Kalau gue sendiri sih kenapa nggak memasukkan Mang ya sama Tenet ya. Padahal itu dua sutradaranya tuh udah dua sutradara yang gue tunggu-tunggu dari tahun-tahun sebelumnya. Ya karena kalau Tenet kita tahu sendiri ya, itu film Nolan yang paling menurut gua paling lemah, ruwet sih, paling sulit untuk dinikmati menurut gua. Dan Mang itu filmnya tuh terlalu serius gitu. Jadi dan gua kebetulan karena terlalu seriusnya jadi juga nontonnya belum selesai. Jawabannya sih itu sih. Jadi gua belum bisa memutuskan apakah Mang itu film terbaik atau enggak gitu. Bisa aja ini mencerminkan keadaan Gugus secara pribadi di tahun 2020 yang mungkin butuh hiburan yang lebih istilahnya mendamaikan hati ya, nggak usah yang ribet-ribet ya. Bener gak? Yes, benar. Film Mang itu udah pusing. Kalau Mang itu sih sepanjang gue nonton baru 30 menit kayaknya. Kayak oh gitu, tentang sejarah Citizen Kane gitu. Tapi gue nggak yang wah keren gitu, belum ke situ sih. Malahan dialognya tuh nggak yang bisa disambi sambil kerja. Jadi udahlah gue stop aja, orang mau kerjaan gitu kan. Gue cuma penasaran doang. Jadi gue belum nonton. Kalau Soul kebetulan bener-bener belum nonton sama sekali sih gue. Nah itu rekomend. Gitu. Tapi gue itu masuk watchlist gue juga tuh Soul. Kalau Tenet, aduh itu satu film yang gue pikir gue kecewa sih Tenet itu.
Oke, oke, oke. Thank you banget nih Gus nih. Nanti kita tunggu nih apa podcast terbarunya dari Gus Podcast nih. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, jangan-jangan nih edisi spesialnya itu tahun baru nih, tanggal 1. Mudah-mudahan deh. Anyway, thank you banget loh Gus untuk jadi teman Kongko BB69 pada Oh ya, episode kali ini thank loh. you banget. Benar-benar terima kasih meluangkan waktu, Yes. bahkan sampai dipikirin Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih 7 hari ini benar-benar effortnya wow. Oke, sekali lagi thank you banget nih Gugus nih. Nanti lain kali ini kalau kita ada waktu lagi ini boleh nih bahas film-film yang lain ya. Oke deh, siap. Oke deh, saya rasa sekian dulu nih Sobat BB69 dan jangan lupa dengarkan episode-episode kami yang lainnya dan juga jangan lupa nih mampir ke Gugus Podcast ya untuk mendengar episode-episode yang ada di sana juga. Oke, Siap. see you. See you.